Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kamis sore ini, yaitu tanggal 6 Januari tahun 2022 jam 16:48. Pada kesempatan Kamis sore ini, saya akan kembali secara langsung dengan suatu hal yang mengenai tentang manfaat surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi itu dianjurkan untuk menghafalnya kita semua sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menghafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu awal dari surat Al-Kahfi 1 sampai 10, dan lebih sempurnanya lagi dari ayat itu 10 ayat terakhir. Maksudnya dari itu 10 ayat, sebanyak 10 ayat itu yang terakhir surat Al-Kahfi, dan awal 1 sampai 10 itu surat Al-Kahfi. Jadi awal dan akhir. Jadi yang awal 1 sampai 10 dan yang akhir itu sampai 10 ayat itu yang akhir. Maksudnya dari ayat berapa saya lupa itu, saya belum mengeceknya sampai ayat keberapa surat Al-Kahfi itu. Intinya yang saya tahu yang jelas itu ayat surat Al-Kahfi yang pertama, yaitu ayat 1 sampai 10. Itu yang mungkin sudah saya hafalkan, di mana surat Al-Kahfi ini manfaatnya sangat besar sekali. Selain kita baca surat Al-Kahfi pada setiap hari Jumat, itu banyak sekali fadilah-fadilah atau keuntungan. Setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Ada lagi, dengan kita menghafalkan surat Al-Kahfi dari yang pertama, ayat pertama sampai 10, itu 10 ayat ya. Itu manfaatnya sangat besar sekali pada saat momen-momen yang sangat penting, yang sangat kita perlukan untuk menyelamatkan iman kita, supaya kita tidak murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila nanti Dajjal laknatullah alaih keluar dan dia keliling dunia, semua pelosok dunia dia kelilingi untuk memurtadkan seluruh umat Islam. Ternyata umat Islam tidak semuanya dimurtadkan, tidak semuanya. Tetapi umat Islam yang mungkin dia terkena pengaruhnya dan akhirnya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhannya, itu mungkin imannya lemah. Bahkan yang imannya kuat pun akan langsung terkena pengaruhnya. Sihirnya yang sangat kuat sekali. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal laknatullah alaih. Para ulama tidak bisa mengalahkan. Bahkan anjuran para ulama
apabila Dajjal sudah berkeliling ke dunia sampai pelosok kota, desa, itu kita dianjurkan untuk menjauh, bukan mendekat. Kita yang tidak mendekat aja sihirnya menyebar, dan kita akan beringinan untuk mendekat, penasaran mendekati Dajjal laknatullah alaih itu. Dan apabila kita sudah mendekati Dajjal, kita akan murtad langsung pupus iman kita. Untuk menangkal supaya Dajjal itu tidak menemukan kita, pada saat Dajjal itu keliling dunia, kita tidak sempat lari menjauh. Kita bersembunyi dalam rumah kita masing-masing. Itu sesuai anjuran para ulama. Bukan hanya bersembunyi dalam rumah saja, tapi kita langsung berserah diri pada Allah, menjalankan sholat, langsung membaca surat Al-Kahfi, di mana surat Al-Kahfi itu 1-10 yang sudah kita hafal. 1-10. Mengapa kita dianjurkan untuk menghafal? Mungkin ada saja yang berpikiran, kan tinggal baca saja, nggak perlu menghafal gitu kan. Kita tidak tahu pada saat itu apakah mushaf Al-Quran apakah masih ada. Kita nggak tahu. Kalau seandainya mushaf Al-Quran dengan izin Allah hilang tulisannya, mushaf tulisannya, semua kitab Al-Quran hilang, tidak ada tulisannya. Nah, itulah gunanya kita menghafal. Seandainya ya kalau seandainya tidak hilang mushaf-mushafnya itu, tulisannya itu tidak hilang, ya kita tinggal baca saja di Al-Quran gitu. Tapi kalau seandainya hilang, itulah gunanya kita menghafal, untuk antisipasi itu terjadi atau tidak. Tapi yang pasti itu Dajjal itu keluar, itu pasti. Tetapi waktunya saja kita tidak tahu. Kapan waktunya tidak tahu kita. Di Dajjal itu target dia akan memurtadkan seluruh umat Islam, Tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Baiklah, saya akan coba untuk membacakan surat Al-Kahfi yang mungkin dari ayat 1-10 sudah saya hafal. Kalaupun saya lupa, nah itulah sebatas daya ingat saya. Mungkin hanya beberapa ayat yang saya hafal. Baiklah, saya hanya sedang mencontohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف
والركيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Sadaqallahul azim. Nah, itulah surat Al-Kahfi 1 sampai 10. Itu dari ayat pertama. Pembukaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Itu yang baru saja saya bacakan. Mungkin dalam tata cara baca ilmu saya mungkin hanya sebatas itu yang baru saja saya pelajari dengan ilmu membaca Al-Quran, di mana membaca Al-Quran itu ada namanya tajwid. Yang awal itu makhrajul huruf seperti ha, kha, dal, zal, zal, ra, zai, sin, shin, ta, za, ain, ghin. Nah, itu makhrajul huruf. Harus kita fasihkan dulu, setelah itu namanya tajwid. Seperti nun mati atau tanwin ketemu alif misalnya. Itu ada bacaan namanya makhraj huruf, atau namanya tajwid. Seperti idgham, izhar, ikhfa, idgham bila guna, idgham bi guna. Nah, itu semuanya itu harus kita pelajari, dan saya pribadi masih belum begitu paham dengan namanya belajar tajwid. Itu cara-cara membaca Al-Quran, belum paham. Hanya baru itu saja bacaan Al-Quran saya. Hanya baru itu saja ilmu tentang bacaan Al-Quran. Dan saya akan terus belajar dan belajar sambil membaca. Jangan kita belajar dulu, membacanya nggak pernah gitu. Dan baca Al-Quran itu kalau bisa setiap habis sholat, bukan hanya bulan Ramadan saja. Memang benar, bulan Ramadan adalah paling utama, karena pahalanya berlipat-lipat. Tapi setiap hari kita baca minimal satu halaman atau satu lembar. Bahkan kalau bila perlu sekali baca itu 1 juz. Tapi mungkin kesanggupan kita belum sampai. Saya pun pribadi mungkin hanya setengah lembar, hanya selembar, atau mungkin 1 halaman saja saya pribadi. Yang penting kita rutinitas sehabis sholat baca Quran terus. Yaitu apa yang saya anjurkan, mungkin banyak sekali yang tidak saya amalkan. Mungkin hanya sedikit yang saya amalkan, yang saya anjurkan. Tapi saya berusaha. Ini sekedar mengingatkan saja kepada sesama saudara muslim dimanapun berada. Bukan hanya di negara Indonesia ini saja, tetapi di seluruh dunia. Yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, itulah saudara saya. Walaupun kami tidak saling mengenal bangsa apa, suku apa, dalam satu negara Indonesia bersuku-suku. Suku apa kami tidak mengenal, siapa saudara saya, si fulan atau si A, si B tidak kenal. Tetapi karena ada ikatan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, jika dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yaitu di mana la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dalam syahadat sempurnanya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jangankan lain negara, satu negara pun antar provinsi itu kita tidak saling mengenal. Mungkin ada juga yang mengenal, sekedar mengenal gitu saja. Ada juga yang mengenal
mengenal akrab. Bahkan satu provinsi atau satu Bandar Lampung ini, kita tidak mungkin saling kenal semua. Hanya kenal-kenal begitu saja, hanya sering melihat wajah saja. Tapi namanya tidak tahu di mana rumahnya, orang tuanya, keluarganya kita tidak tahu. Nggak mungkin sebentar Lampung ini kita kenal semua. Apalagi namanya beda kabupaten, beda provinsi, beda negara, kita tidak kenal. Apapun misinya, tujuannya, kita tidak saling mengenal. Ingat, saudara muslim adalah bersaudara. Apabila melakukan satu tindakan, di mana tindakan itu adalah suatu anjuran dari salah satu ayat Al-Quran, di mana ayat Al-Quran itu adalah terdapat pada salah satu surat-surat Al-Quran, yaitu berisi 6.666 ayat, dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Ikhlas. Itu apabila ada anjuran yang melakukan berdasarkan anjuran Al-Quran, dan apabila itu sama, di negara ini sama, di negara ini sama, di negara itu sama, kok sama melakukan, ya jelas sama. Tapi kami tidak saling mengenal, tidak saling mengenal kami. Karena itu tentunya sama, satu di seluruh dunia ini. Itulah apa yang kami lakukan sesuai dengan salah satu perintah ayat Al-Quran. Apapun ya, yang berisi 6.666 ayat, itulah Al-Quran, pedoman seluruh umat Islam yang berada di seluruh dunia ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada suatu kalimat yang tidak sepantasnya saya ucapkan, sekali lagi saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sedikit ilmu saya yang baru saja saya dapatkan, saya akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.